Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, sehat hati? Alhamdulillah. Baik ya, kita bertemu lagi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai, silakan untuk berdoa ya. Dipimpin oleh siapa? Kalau salah pemimpin atau ketua misalnya siapa? Ya, silakan pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita ke materi, Ustaz absen dulu ya, sampai ada yang kesempatan kali ini. Ada nggak ada? Rimani, kemudian Zaira. Berarti sebelum kita ke materi, oke ya. Jadi tema kita pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan perkembangan dakwah Rasulullah periode kelima dengan subtema faktor-faktor keberhasilan. Jadi itu tema yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, sebelum kita sampai kepada materi, jadi kita harus tahu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu apa yang mesti kita peroleh. Paling tidak ada yang harus dibawa pulang dari sini. Kita belajar itu tidak cuma duduk aja ya, cuma duduk dengerin. Paling tidak ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya. Jadi yang pertama, setelah nanti buat diskusi, kemudian menganalisis, mengkomunikasikan, ya, belajar dengan teman-teman semua. Kalian diharapkan yang pertama dapat memahami pengertian daripada apa itu patriotika. Yang kedua, kalian nanti bisa memahami ya, apa itu yang kedua tuh latar belakang terjadinya patriotika. Kemudian yang ketiga, paling tidak kalian tahu apa sih strategi Rasulullah sampai bisa kembali ke tanah kelahiran itu. Itu paling tidak kalian tahu lah. Jadi jangan sampai belajar tapi nggak ada hasil, itu kan sia-sia namanya, gitu ya. Kemudian yang keempat apa itu? Ada hikmah. Nanti kalian bisa memahami, bisa mengetahui hikmah apa sih yang dapat kita ambil dari peristiwa Patriotika. Itu yang menjadi tujuan daripada kita belajar pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan sampai ke materi pokok, yaitu faktor-faktor keberhasilan. Nah, dari sini kita akan menayangkan video ya. Kalian simak videonya, kalian simak. Nanti silakan kalian analisis, silakan kalian teliti, kemudian nanti dijadikan bahan diskusi dengan kelompok yang sudah kalian tentukan ya. Ya, ini silakan kalian bagikan ya. Aksa.
Baik, berarti cukup ya sampai di sini untuk tayangan videonya. Nah, silakan sekarang dari masing-masing atau dari tayangan video tadi mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomentari. Sebenarnya kartu itu kayak gimana itu apa? Iya. Kalau dari tayangan video tadi ya, sebagaimana tadi telah di bawah kita sampaikan bahwa Fathu Mekah itu sebuah proses peristiwa terjadi penaklukan kota Mekah, jadi kembalinya Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Itu yang menjadi latar belakang, maka dia itu yang menjadi latar belakang terjadinya Fathu Mekah atau penaklukan Mekah itu kembalinya Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Oke, gini aja sekarang ya. Jadi tayangan video tadi silahkan kalian buat kelompok. Sekarang ya buat kelompok. Kemudian buat dari masing-masing kelompok kira-kira apa yang kalian temukan dari tayangan video tadi, kemudian kalian diskusikan. Ya, oke, silakan dikerjakan dan dari kelompok dulu ya. Silakan berkelompok untuk mengerjakan atau menganalisis tadi video yang telah diberikan. Ayo silakan. Ini kelompok A ya, kelompok A, kelompok B atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo gimana nanti kelompok 4 tuh panasan ini ya, panas ya nih. Ayo dicari ya tadi setelah menonton video itu kira-kira apa yang kalian tangkap dari video tadi? Kalian apa? Kira-kira apa? Kalian analisis, kemudian kalian jabarkan. Silakan, silakan nih. Teman-teman membantu ya, silakan. Kalian menemukan dari tayangan tadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Mekah. Dan cari silakan baca itu ada tuh ya. Ya. Kelompok berapa ini? 3 misalkan ya. Apa tadi? Misalkan menemukan apa? Silakan. Ya, mengatakan. Ya, apa? Kira-kira apa yang ditemukan di situ? Silakan diskusikan ya, teman-teman ya. Ayo. Waktunya 10 menit lah ya, jangan lama-lama. Atau 5 menit? Hah? 10 menit. Silakan di situ kalian di situ tidak ada nih. Ini yang kelompok 1 apa? Kalian yang menemukan jangan kemudian buka. Oke, silakan dicari aja di sini ya di ya di situ cari. Ada nggak apa itu program berbuka? Silakan dicatat di situ ya. Dan nanti setelah ini siapa program untuk presentasi depan ya. Kelompok 2 apa nih? Kelompok 2 nih. Oh iya, kalian menemukan latar belakang ini ya. Latar belakang terjadinya apa penyebabnya kok sampai terjadi peristiwa apa? So, silakan kerjakan dulu ya sama teman. Kenapa? Ya boleh. Apa aja yang ya apa aja. Di sini kan, ini dijawabnya di sini. Dari tangan tadi menemukan pasti nomor 1 perasaan seiman,
Kalian cari sendiri deh. Ayo sudah belum ini? Di sini harus kalau video itu dikerjakan di kalau ini kan. Nah di sini ya kalian kerjakan di sini. Pokoknya nanti kemudian tulis di sini apa di sini. Itu udah kerjakan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian satu maka yang telah didiskusikan bersama teman-teman saya. Jadi, secara etimologi, kata fatu berasal dari akar kata fatah yang tahu fathan. Kedudukannya dalam fi'il mushoroh, fatah adalah fi'il madi yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi. Kemudian, yang tahu adalah fi'il mudhari, menunjukkan suatu perbuatan yang akan dilakukan atau perkataan yang sedang dilakukan. Sedangkan fatu adalah isi masdar yang menunjukkan pekerjaan yang tidak memiliki keterangan waktu. Dengan demikian, maka kata fatah artinya adalah telah dibuka, yang tahu artinya adalah akan dibuka, sedangkan fatu artinya adalah pembukaan, pembebasan atau penaklukan. Maka adalah sebuah kota suci yang berada di tanah Arab. Jadi yang dimaksud fatu Makkah adalah pembukaan, pembebasan atau penaklukan kota Makkah. Sekarang langsung presentasi dari kelompok 1 dulu. Silakan perwakilan siapa ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian di kelompok masing-masing tadi. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 1. Berdua ya? Oh ya, silakan. Yang lain coba menyimak, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pengertian pembebasan fatu Makkah. Secara etimologi, kata fatu berasal dari kata fatah atau fathan, yang kedudukannya dalam fi'il mushoroh adalah fatah yang adalah fi'il madi menunjukkan perbuatan yang telah terjadi. Kemudian yang tahu yang berasal dari fi'il mudhari yang menunjukkan suatu perbuatan yang akan dilakukan. Sedangkan fathan adalah isim masdar yang menunjukkan pekerjaan yang tidak memiliki keterangan waktu. Dengan demikian, maka kata fatah memiliki arti yang telah dibuka. Yang tahu memiliki arti yang akan dibuka, sedangkan fatu artinya pembukaan, pembebasan atau penaklukan. Mekah adalah sebuah kota suci yang berada di kota Arab. Yang dimaksud fatu Makkah adalah pembukaan, pembebasan dan penaklukan kota Makkah oleh kaum muslimin bersama Nabi Muhammad SAW. Cara terminologinya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan dan 8 Hijriah, di mana Rasulullah SAW beserta 10.000 pasukannya berhasil memasuki kota Mekah dengan cara damai tanpa pertumpahan darah, sedikitpun atau perang, sekaligus menghancurkan berhala yang diletakkan di dalam atau sekitar Ka'bah. Jadi dari penjelasan kami tadi ada yang mau ditanyakan? Ya.
Silakan ada yang mau bertanya untuk presentasi kelompok 1. Silakan teman-teman. Memang apa yang terjadi di sekitar Ka'bah? Jadi waktu perperangan Fatu Makkah itu di kota Mekah itu banyak banget berhala di sekitar Ka'bah, sama ada yang di dalam Ka'bah. Jadi kaum muslimin menghancurkan semua berhala yang berada di sekitar Ka'bah, sama yang ada di dalamnya juga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin untuk sekian dari kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, terakhir kelompok 4, silakan kelompok 3 yang kembali. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 4. Ya, demikian diskusi yang telah kalian laksanakan. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan diskusi kita ini di kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau 4. Dari tadi pengertian tentang, kemudian latar belakang terjadinya Mekah, kemudian yang ketiga apa tadi, strategi Rasulullah menaklukkan Mekah, dan yang terakhir apa tadi, faktor-faktor ya, faktor-faktor keberhasilan Mekah. Barangkali ada yang mau menyimpulkan ya? Tidak ada? Ya, tidak ada. Cukup. Jadi pada dasarnya itu ya, pada dasarnya itu dari hasil kelompok hasil dari kegiatan diskusi paling tidak ada 4 hal yang menjadi perhatian daripada keberhasilan Fatul Makkah. Yang pertama yang telah kami katakan adalah pengertian daripada kata Fatul Makkah itu sendiri. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalian sudah pernah belajar itu berarti. Kata fatah, yaftahu, fathan, gitu ya. Bahwa fatihu itu kan jadi fathannya aja, fatihu sing masdar ya. Jadi fatah, fil madi, yaftahu, fil mudhari, fathan, isim. Semacam itu tidak mempunyai keterangan itu ya. Jadi artinya kalau Fatul Makkah itu adalah penaklukan atau pembukaan kota Makkah. Kemudian kedua, latar belakangnya tadi apa sih yang menjadi penyebab terjadinya Fatul Makkah itu? Ya, itu tadi ya, telah terjadi pengingkaran gitu ya. Jadi sudah sepakat, sudah janji, perjanjian Hudaybiyah itu kan banyak, ada berapa, 9 kan? Ini salah satunya aja. Salah satunya dilanggar tuh oleh kelompok daripada kafir Quraisy, yaitu namanya suku atau Bani Bakar yang menyerang terhadap Bani Jamaah yang dia lebih dekat ke Islam gitu. Dia nggak suka, dia nggak senang gitu. Kelompok Bani Jamaah mendekati kelompok Islam, maka dia melakukan penyerangan. Itulah yang menjadi penyebab alasannya Rasulullah ingin melakukan atau melakukan kota Makkah. Bagaimana caranya kita dulu? Mana strategi jadi ya? Coba ada strateginya. Sebetulnya ada 2 kalau di Tamama ya. Ada strategi diplomasi sebetulnya. Ada strategi diplomasi, ada strategi lapangan tadi. Jadi sebelumnya ada diplomasi dulu. Itu lebih soft. Jadi cara melakukan sesuatu dengan cara damai itu lebih soft. Walaupun yang kedua dengan cara datang langsung juga itu damai. Rasulullah tidak sampai terjadi ada yang ada tumpahan darah, nggak terjadi sekali. Walaupun dengan membawa seberapa itu 10.000 pasukan itu yang datang. Kan di awalnya itu tokoh Quraisy yang terkenal itu siapa namanya, Abu Sufyan. Itu tokoh Quraisy yang terkenal itu awalnya udah datang duluan. Kalau yang lihat tayangan ya, karena kan udah datang duluan. Itu dia tuh ingin melakukan apa namanya, ingin mengembalikan perjanjian yang telah dilanggar bersama juga ya. Tapi ya karena Rasulullah sudah kukuh tidak mau melakukan itu, karena sudah mengkhianati. Nah ini ya. Jadi kalau dari strateginya itu ada 4 ya. Jadi ada kelompok dari siapa? Pasukan yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Coba lagi. Ya pokoknya 4 bisa lupa ya. Bisa 4
masuk ke kota Mekah ada yang dari sebelah utara, ada dari sebelah selatan, ada dari sebelah barat, ya. Kemudian ada kelompok dari Ansor dan Muhajirin, gitu. Nah, walaupun masuk dengan begitu banyak itu, tapi tidak terjadi pertumpahan darah. Karena di awal ini sudah dilakukan secara diplomasi oleh Rasulullah. Jadi siapa yang masuk ke rumahnya musuhnya aman. Siapa yang masuk ke rumahnya dan tidak keluar, kemudian mengunci pintu akan aman. Makanya ketika pasukan Rasulullah datangnya, ketemu itu tidak ada yang di luar. Karena sudah di awal sudah ada bahwa akan datang 10.000 pasukan kelompok dari Rasul. Jadi mereka yang ada di luar sudah pada itu sudah pada dari itu. Dan yang terakhir tadi ya, yang keempat adalah faktor kebersihan satu. Dan jelas katanya. Jadi itu yang pertama, perasaan seiman, perasaan seagama, ya perasaan yang ditinggikan dalam Islam. Itu secara emosional mereka kuat, punya kekuatan keimanan, tidak melihat ini suku A, suku B, suku C. Pokoknya kita seiman, kita seislam, kita seagama, ayo kita bersatu. Nah, itu kekuatan psikologis semakin kuat. Yang kedua apa tadi? Bersatu dengan panji kalimat tauhid, ya, kalimat la ilaha. Jadi hidup mati karena Allah. Itu datang karena Allah. Itu salah satu kekuatan secara emosional orang Islam ketika datang ke Mekah, ketika Mekah itu ada perasaan iman, perasaan agama, kemudian dikir atau namanya apa ya, berpegang kepada satu kalimat tahun itu. Yang ketiga ya, memang pasukan Rasul itu ya pasti merasa wah pasti kita akan menang. Oke, untuk sementara mungkin itu ya pelajaran yang kita bisa kita gali, kita analisis, kita cari dari tema kita ya, faktor keberhasilan satu. Sebelum berakhir mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup. Jadi kalau sudah tidak ada, cukup sekian ya untuk pelajaran kali ini. Untuk minggu depan ya mudah-mudahan kita memberikan kesempatan, kita berdoa untuk bisa bertemu kembali ya di kelas. Sebelum berakhir mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama masyarakat. Dan mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.